batas maksimum biaya, tapi tidak ada batas maksimum jam parkir. Mungkin kalau mau parkir 1 bulan pun boleh, tapi dengan tarif yang ada maksimumnya berapa. Saya bukan enggak ingat, cuma saya nggak usah bilang, takutnya berubah pula kanunnya Bang. Iya, betul. Jangan mendahului gitu. Ya. Tapi ada kemarin kita bahas, kita pertanyakan apakah memang ada batasan angka? Ada. Sehingga apabila dia mau parkir 1 bulan tuh nggak apa-apa. Gitu. Iya. Itu nanti, jadi terkait berapa tarif parkir ditunggu saja Bapak dan Ibu atau tadi Ibu akan segera keluar kanun, karena memang dikejar dalam tahun ini kalau bisa kanun itu selesai oleh kawan-kawan dari DPRK Kota Banda Aceh. Yeah. Tapi saat ini yang masih berlaku sesuai sama perwal yang lama atau kanun yang lama itu Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Terkait yang disampaikan Pak Teguh Rizky ya Pak tadi ya? Iya. Kayak kenal namanya Pak saya. Tapi enggak apa-apa. Karena memang di Facebook kita ini memang sering kita masih kenal. Ini menarik Pak, artinya Pak lagi Bang, menarik artinya kita pernah bahas artinya perusahaan-perusahaan atau kawan-kawan yang berusaha dikatakan tanda kutip sekolah mengemudi ini bagaimana statusnya. Kawan-kawan ini memiliki izin dan koneknya itu ke kepolisian karena mereka memberi tutor atau mengajarkan kawan-kawan yang tidak bisa berkendara untuk menjadi bisa berkendara dalam rangka mendapatkan surat izin mengemudi. Ini semuanya kendaraan pribadi. Artinya mereka koneknya ke kawan-kawan di kepolisian, baik di Lantas maupun Satlantas. Apakah mereka sudah diberi atau memberi materi bahwa di kanan nggak boleh yang itu lajur cepat? Pasti itu Bang. Itu pasti. Artinya kawan-kawan yang melakukan sekolah mengemudi ini kan sudah diregistrasi, artinya sudah di briefing, sudah dipastikan oleh kawan-kawan di kepolisian. Ya kita ikut ngintip-ngintip aja gitu Bang ya. Kawan-kawan di kepolisian pasti sudah mereka harus ikut dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, peraturan ini, peraturan itu, bahwa rambu-rambu ini harus diajarkan. Kalau enggak kan mereka enggak bisa lolos untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Logikanya kan begitu Bang. Iya. Artinya kenapa kok masih ada kawan-kawan yang di jalur cepat tapi kecepatannya lambat? Kenapa masih ada yang tadi sepeda motor begitu juga? Kenapa ada yang sennya kiri ke kanan tiba-tiba dan lain-lain? Itu bisa jadi kenanya di faktor utama yang akan kita bahas setelah ini, Bang. Jadi memang kayak kita bilang dari awal tadi, kita lagi ngomong share. Memang ini bukan sosialisasi, karena kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mendengarkan, ini sudah jauh lebih pintar, Bang. Kita belum bahas, mereka udah tanya. Betul. Tapi emang kadang-kadang kita, ya teorinya ada sama kita, cuma waktu prakteknya beda kan. Saya tahu bahwa ini nggak bisa seperti ini, tapi kadang-kadang keadaan memaksa saya harus di jalur kanan. Karena kalau jalur kiri malah cepat-cepat mobilnya gitu. Ya. Atau kalau lampu sen, bukan cuma ibu-ibu, kadang-kadang yang sepeda motor ya. Ini mohon maaf ini ibu-ibu ya. Ya paling sering kena tuding. Karena yang paling sering kena tuding kan ibu-ibu ini. Padahal bapak-bapak juga. Saya sendiri kadang lupa memang kalau sepeda motor itu, kalau mobil masih mending ya ketika belok kiri kita hidupin pas berbalik arah pasti mati sendiri otomatis. Tapi kalau sepeda motor kan enggak. Nah kadang-kadang kelupaan. Mohon maaf ya ibu-ibu ya kalau misalnya lampu sennya ke kiri tiba-tiba belok kanan. Nah ini Bang Deddy ada satu pertanyaan, mungkin nanti harus ibu yang jawab ini ya. Dari Denny Guspantoro ini. Assalamualaikum Pak, rata-rata kecelakaan di Indonesia terjadi di kalangan remaja. Kiranya apa peran yang bisa dilakukan oleh perhubungan untuk mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh remaja? Nah ini apa mungkin Ibu nih perlu jawab karena remaja. Mungkin Bu Reni mau menjawab dulu, nanti kita aminkan, Pak. Ya. Silakan Bu Reni.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melihat banyak remaja yang menggunakan kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor. Malah kita lihat belum memiliki surat kendaraan bermotor yang resmi, tapi sudah menggunakan kendaraan bermotor. Sebenarnya itu kita telah melakukan beberapa sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pelajar-pelajar bahwa memang di usia produktif seperti mereka itu seharusnya belum bisa menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi Bang, ada beberapa daerah-daerah terpencil mungkin yang memang belum terlayani. Jadi mau tidak mau mereka menggunakan untuk berangkat ke sekolah atau untuk melakukan aktivitas itu mereka menggunakan kendaraan bermotor yang mungkin ada anak SMP mungkin ya, SMP atau mungkin malah di bawah umur itu masih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor pada daerah-daerah yang memang belum terlayani dengan angkutan umum. Kita juga berusaha supaya mewujudkan transportasi yang berkeadilan. Kita mencoba untuk melayani daerah-daerah yang mungkin nantinya belum terlayani dengan angkutan umum, sehingga anak-anak kita, remaja-remaja yang mungkin memang belum di usianya menggunakan kendaraan bermotor itu bisa melakukan aktivitasnya dengan tidak menggunakan sepeda motor yang belum pantas di usianya. Mungkin itu yang masukan dari kami. Mungkin tambahan dari Pak Dedi selanjutnya. Udah ngasih statement, ngasih masalah ke kita. Udah betul tuh Bu Reni, artinya Dishub sudah melakukan upaya bahwa salah satu yang melakukan upaya Dishub adalah menyediakan angkutan massal ya sampai ke pedesaan, dan tentu lainnya paling ke orang tua ya Ibu ya, untuk orang tua supaya benar-benar mengawasi anak-anaknya yang remaja, memberikan, karena nggak mungkin juga Dishub masuk ke rumah-rumah kan mau ngajarin. Itu mungkin kebanyakan di orang tua. Dishub melakukan menyediakan sarana dan fasilitas, lainnya penindakan tentu ada di pihak kepolisian. Pak Dedi sebelum juga masih ini karena ini ramai sekali juga sudah mulai masuk karena agak delay ya kalau di Facebooknya. Dari ini Haris Teri Sarafa, ini beliau ini ketuanya, saya kenal beliau, ketua gabungan usahawan Aceh Malaysia di Malaysia. Tapi beliau ini memang nggak banyak ngomong, cuma kirim mawar saja tadi di Facebooknya. Nggak tahu dikirim Pak Dedi atau ke saya, nggak tahu juga. Artinya beliau ini menyukai saja ya untuk senang dengan bahasan kita. Kemudian ada dari Muarif Rahmat ini. Kalau truk masuk ke jalanan kota, gimana Pak penindakan hukumnya? Nah, ini saya juga sering merasakan Pak. Truk yang dulu di waktu saya masih tinggal di Jabodetabek melihat langsung seorang ibu tergilas oleh truk ya. Ketika itu belum ada jembatan Pango memang. Belum ada jembatan Pango sehingga truk dari Kurung Raya lewatnya harus melalui Jabodetabek ya. Nah, ini sesekali saya juga masih melihat truknya masuk ke kota. Pernah sekali saya di Pekanbaru melihat dibuat portal besar sekali dan sehingga truk nggak boleh masuk kota Pekanbaru. Sementara di Banda Aceh masih lewat itu ya kalau di Lungbata apa di perbatasannya batas kota ini masih lewat ke dalam kota. Kadang-kadang saja lewat. Sekarang memang selama ada jembatan Pango ini nggak lewat lagi ke kota sana. Tapi untuk di sini kan masih juga Pak ya. Terasa karena padat ini di jalan Panglimanya Makam ini kan terasa sangat padat dan truk masih lewat-lewat dari sana ke arah Kurung Raya. Ini kadang-kadang saya khawatir betul dengan apalagi kalau yang tadi ada remaja yang mungkin sudah punya SIM ataupun belum punya SIM lewat dari sana dan ini tersenggol, sangat rentan tersenggol dengan truk Pak. Ini yang satu dari Pak Muarif, sehingga ini karena waktunya udah agak sempit, kita satu lagi Pak, ini tentang truk masuk kota tadi, terus satu lagi bagaimana peraturan menggunakan kendaraan untuk warga negara asing. Kalau ini kan orang Aceh banyak di Malaysia, mereka jadi warga Malaysia, kemudian di Australia, mereka jadi warga Australia. Artinya kan warga negara asing. Misalnya, tapi belum ini kalau belum juga turis ya, belum bicara turis, tapi banyak orang Aceh yang tinggal di luar, kemudian pulang ke sini, mereka warga negara Malaysia pulang ke sini, bagaimana caranya? Apa aturan-aturannya? Nanti jangan ketika kena razia kan capek juga nanti ya. Ini untuk mungkin seperti itu Pak.
Kemudian satu lagi Pak dari Reza Ali Maksum. Assalamualaikum. Apa penindakan, mau tanya mengenai RHK, apa sebenarnya, apakah ada penindakan bagi kendaraan yang melanggar, misalnya mobil atau yang lain yang berhenti di RHK? Ya, itu Pak 3 pertanyaan lagi. Setelah ini kita tutup dengan slide yang terakhir tadi, faktor utama. Cocok dengan Pak Deddy Lesmana tadi bilang bahwa ini yang utama kita bahas di terakhir. Silakan Pak Deddy. Memang Bang Jainal sebagai host nih mantap nih Bang. Memang bisa mengatur pas-pas di terakhir gitu. Luar biasa. Truk masuk kota, kita mulai Truk Pak. masuk kota. Saya lagi mikir tadi tanyanya apa gitu. Sedikit mungkin karena ada arahan dari Bu Reni untuk menambahkan, sebenarnya bukan menambahkan, cuma Bu Reni sudah menyampaikan tadi terkait remaja. Memang kita ada sosialisasi, tapi lebih tepatnya lagi kita ada forum untuk adik-adik kita ini dalam suatu forum yang namanya, kita bekerja sama juga dengan rekan-rekan dari kepolisian. Ini program juga secara nasional, itu ada program atau pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Artinya memang kita masuk ke sekolah-sekolah, kawan-kawan kepolisian juga, ini sedang bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulum keselamatan di dalam silabus sekolah. Artinya di setiap tahun, kecuali tahun ini karena COVID kita tidak bisa mengumpulkan massa, setiap tahun itu kita ada pemilihan pelajar pelopor tersebut. Artinya dari setiap sekolah yang kita lakukan sosialisasi, bekerja sama, MOU, itu kita undang untuk kita katakan briefing lagi, beri materi segala macam, dan diujiankan. Peserta-peserta terbaiknya itu akan kita bawa ke tingkat nasional, yang akan dipertandingkan lagi di tingkat nasional. Apakah ini menjamin? Ya enggak juga, tetapi kita berharap dengan program ini, adik-adik kita yang mengikuti kegiatan ini akan terus bertambah kesadarannya, dia bisa mencontohkan kepada lingkungannya, begini loh sebenarnya keselamatan berlalu lintas, atau bersepeda motor yang baik, dan lain-lain. Paling tidak ada upaya, ada 1-2 orang yang bertambah, nanti akan menularkan tren itu. Karena sekarang tren berkeselamatan itu rendah, Bang. Maksudnya orang pakai helm tuh, walah, pakai helm, beginilah begitu. Padahal itu kan apa ya, keselamatan gitu. Dulu saya kalau ada spion saya copot juga. Nah, itu dulu, tapi sekarang enggak lagi. Udah sadar. Truk masuk kota itu disampaikan bagaimana penindakan dan lain-lain, ada sebenarnya Bang, aturannya ada. Aceh termasuk, walaupun dikhawatirkan oleh berbagai pihak, termasuk masih rendah. Isu ini juga isu nasional. Kemenhub juga bergandengan tangan dengan semua stakeholder, utamanya adalah kepolisian dan PU, itu adalah pilar utama terhadap keselamatan berlalu lintas. Itu ada yang namanya odol. Bukan odol yang untuk sikat gigi, Bang. Odol ini over dimensi dan overloading. Artinya ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan, tetapi kan masih dilanggar. Ini yang sedang disiapkan kondisi, penindakan besar-besaran mungkin dalam tahun depan ini sudah mulai dilakukan. Ada kondisi katakan kendaraannya yang bak truknya itu ditambah, tambah panjang atau tambah tinggi, sehingga kan tidak keselamatannya rendah gitu. Mulai dari tonase tinggi segala macam, itu kemungkinan tahun depan akan ditindak, dipotong, Bang. Artinya ada penindakan dipotong di tempat, tilang segala macam, itu di tahun depan akan sudah dimulai. Karena Kemenhub juga sudah mulai bergerak, ini sudah sampai ke provinsi dan kabupaten sosialisasinya. Sedang dicarikan cara yang terbaik. Kemudian terkait truk, gimana yang masuk ke dalam kota, ini juga sedang kita tinjau, sedang kita pelajari, karena kita tidak bisa secara teknis mengatakan truk ini nggak boleh masuk karena ada berlebihan segala macam.
tidak bisa dibuat dugaan saja. Ini Ya. saya duga, ini saya sangka, ini pasti tonase berlebih, tidak bisa. Ya. Kemudian itu harus teknis diukur satu. Ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa oh ini truknya kira-kira tonase sekian, nggak boleh masuk, belum tentu. Artinya harus kita bandingkan antara daya dukung jalan dan jumlah beban yang diizinkan. Di kendaraan tersebut tuh biasanya ada dua dia. Ada JBB atau jumlah berat beban terberat, itu adalah kemampuan kendaraan untuk menampung beban. Tapi mereka tidak boleh serta-merta menggunakan itu. Mereka juga harus melihat JBI yang dikeluarkan oleh jalan. Artinya jalan itu mampu menampung berapa. Sehingga mereka harus menyesuaikan. Nah, itu yang akan nanti diperhitungkan. Apakah kendaraan ini boleh masuk atau tidak. Tapi saat ini sementara, yang kami tahu peraturan dari Kota Banda Aceh, truk-truk besar itu memang tidak boleh masuk ke dalam kota. Mereka harus berkumpul atau standby-nya itu di terminal mobil barang yang ada di Santan. Jadi dari situ nanti baru kalau bahasa kita itu langsir. Ya. Kalau bahasa kawan-kawan yang pinter itu lenser gitu. Lenser itu. Dengar-dengar kawan-kawan yang pinter ngomong gitu ya. Kalau kami langsir, Pak. Oh iya, sama berarti, Bang. Jadi dilansir dengan kendaraan-kendaraan yang lebih kecil. Apakah tindakannya atau berupa apa tindakannya? Kenapa kok masih ada yang melanggar? Ini lagi-lagi keterbatasan dari kita nih, Bang, dari hubungan, dari kepolisian. Artinya seringnya kan kadang-kadang mereka melakukan tindakan itu di malam hari atau di sore, kadang sekarang udah mulai di subuh. Itu kan keterbatasan kemampuan kita di aparat untuk pengawasan. Itu saja paling, Bang. Tapi kalau dianggap apakah ini boleh, enggak boleh. Tapi ada batasan-batasannya. Kita enggak serta-merta bisa mengatakan boleh atau tidak. Mungkin ini itu, karena itu, Pak. Tapi nanti kalau tol sudah siap, itu mungkin mereka melalui tol langsung ke Gung Raya. Kalau ini kan sekarang harus mutar melalui Pango dia. Memang terpaksa kadang-kadang. Itu kan karena yang bawa kontainer itu, trailer itu bawa kontainer melalui jalan Panglimanya Makam. Tapi nanti mudah-mudahan tol sudah betul-betul siap, semuanya lewat Gung Raya sana nanti ya. Baik Pak, dua lagi nih masih tentang WNA nih, persyaratan WNA. Oh iya, terkait yang persyaratan WNA untuk berkendara di Indonesia. Aceh, Indonesia. Salah pada umumnya. Aceh boleh kita sampaikan sama saja. Ada aturan-aturan dari tentunya kalau penegakan begitu kan di kepolisian. Karena ini kita cerita kendaraan pribadi. Apakah ada aturannya? Ada, Bang. Kami tidak menguasai secara detail, tetapi kami tahu secara umum saja. Nanti kita bisa cari informasi lebih dalam. Apabila ada yang berminat untuk informasi itu boleh menghubungi kita lebih detail. Yang dapat kami sampaikan pertama, memang sesuai dengan aturan kita, seorang pengendara itu kan minimal harus ada dua persyaratan. Satu, surat-surat terhadap kendaraan itu sendiri. Satu lagi surat-surat terkait dirinya, yaitu SIM, surat izin mengemudinya. Nah, terus WNA gimana dong? WNA itu ada dia aturannya di kepolisian, surat izin mengemudi internasional. Artinya WNA ada yang internasional yang bisa diambil di Indonesia, ada yang surat izin internasional itu yang berlaku global di beberapa negara atau seluruh negara, tergantung dia kerjasama kepolisiannya. Seperti kalau kerjasama kriminal itu kan Interpol. Kalau kerjasama ini ada dia, saya nggak tahu istilahnya apa, tetapi ada suatu standarisasi SIM yang sama di beberapa negara yang diberlakukan di beberapa negara yang sudah bekerja sama. Mungkin Asia Tenggara mungkin sudah itu. Sudah ya. Nah, tapi apakah cara mengambilnya saya malah nggak tahu gitu. Maksudnya apakah ada konter khusus gitu di kepolisian, saya itu kurang tahu. Tapi nanti kami cari tahu kalau memang dibutuhkan. Siap, kita konsultasi apapun boleh nih, Bang. Tapi itulah kira-kira. Ada surat izin mengemudi khusus bagi WNA yang berlaku di kita dan di beberapa negara.
Intinya itu. Ya, itu Pak Ibu Riana Twin ini ya, tentang kalau misalnya kita lihat SIM kita ini, kalau kan ada ditulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin berlaku di beberapa negara, mungkin ya. Bisa jadi. Terus Pak, yang terakhir nih Bang Deddy mau tanya mengenai RHK nih, ruang henti khusus ya. Pak Reza Ali Maksum ini bertanya, sebenarnya apakah ada penindakan bagi kendaraan yang melanggar atau mobil yang berhenti di ruang henti khusus ini? Ini yang khususnya terjadi yang kebanyakan ini yang sangat mengkhawatirkan kita yang mudah memahami di peniti itu di pas jembatan itu kan ada itu jadi RHK-nya yang merah yang di sepanjang jembatan. Tapi banyak mobil berhenti di situ. Nah, saya kan khawatir kalau truk berhenti di situ, salah-salah itu kan jembatannya yang runtuh ya. Ini bukan cuma cerita RHK saja yang warna merah saja, tapi ini adalah jembatan. Ini gimana? Apakah ada penindakan itu? Kalau misalnya kita berhenti di sana? Ada Bang sebenarnya, tapi inilah yang menjadi masalah ya. Artinya kalau disampaikan ada nggak aturan khusus yang mengatur itu, kami kira belum. Artinya begini, yang melanggar RHK dikenakan hukuman apa gitu, denda ini itu yang mungkin belum disusun secara khusus. Nah ini yang masalahnya, orang-orang kita ini kan kalau nggak khusus disebutkan menganggap nggak ada masalah. Tetapi ada aturan-aturan umum, terutama aturan moral lah, kita katakan bahwa ini kita peruntuk, sama kayak misalnya ada parkir disabilitas, kita parkir di situ. Secara moral kan kita harusnya enggak boleh. Tidak ada aturan khusus bahwa yang parkir di situ didenda. Ya ada mungkin aturan internal. Paling kita akan menyampaikan, Pak jangan parkir di sini. Nah yang RHK juga begitu. Artinya secara moral kita minta kesadaran para pengguna. Jangan menggunakan RHK bagi kendaraan roda 4. Kenapa? Pasti itu ada perhitungan. Salah satunya adalah jangan bercampurnya sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di dalam antrian dikatakan di traffic light. Karena mereka bercampur itu senggol-senggolannya itu lebih tinggi, sehingga kita menempatkan kendaraan bermotor roda 2 itu di depan. Kedua, Bang Jenal sampaikan tadi ada beberapa tempat seperti dikatakan di Peniti, kemudian kalau nggak salah yang di Simpang Ketapang, itu jembatannya itu kan menjadi rentan atau rawan apabila yang standby-nya di situ statis itu adalah kendaraan roda 4 ke atas. Jadi kita harapkan ya kesadaran moral ini masuknya ke pembahasan faktor yang berikutnya Bang. Faktor manusia itu yang paling capek kita kelola. Artinya tidak ada hukum secara khusus yang mengatur bahwa yang berhenti di RHK itu begini begitu. Tapi nanti kita akan bekerja sama karena sebentar lagi ATCS kita berfungsi baik dengan kerjasama Kota Banda Aceh dan Kemenhub. Kawan-kawan di Kota Banda Aceh bahkan ini akan dilingkan juga ke Ditlantas, ke Polda, sehingga nanti akan ada katakan sejenis Pak adenan pep misalnya di masa lalu yang memutar-putar, memberi arahan sambil mepep itu. Nah nanti kita akan di traffic light itu ada yang mepep gitu. Seperti di beberapa kota lain bahwa ini melanggarnya mundur, kalau nggak akan kita hijaukan. Nah itu akan bisa kita lakukan dalam waktu beberapa depan. Karena kalau kemarin kita masih belum connect ATCS-nya itu, sehingga waktu tunggu dari lampu itu otomatis setiap sekian. Nah kalau ke depan memang otomatis, tapi masih bisa dikendalikan dari jauh. Yang bandel itu nanti akan mendapat hukuman sosial. Yang maksudnya kita sampaikan ini sepeda motor melewati katakan zebra cross, mundur, dia nggak mau mundur, yang diancam adalah tidak dihijaukan. Nanti yang ngomel ke dia akan mendapatkan sanksi sosial tentunya. RHK juga akan begitu nanti dan lain-lain.
Mungkin itu Bang, kalau dipanjangin lagi nanti marah. Iya, ini memang kita sebenarnya udah habis waktu, tapi kita masih punya 5 menit sebelum, karena mau masuk zuhur nanti ini. Udah dekat sekali dengan zuhur ya Pak. Jadi disingkat saja nanti yang satu faktor lagi itu Pak ya. Sekalian nanti kita penutup terus. Silakan Bang. Atau yang faktor utama penutup ini kita pending ke podcast sekali lagi Bang. Baik Bang, ini memang sebenarnya pamungkas di faktor penyebab kecelakaan ini yang utama, yaitu faktor manusia. Saking pamungkasnya, kita tidak sanggup berkata-kata, kita hanya kasih gambar saja. Jadi kita ngomong begitu saja lah ini, tanpa ada akademisnya, sporadis ini berarti Bang. Ya. Jadi gambar yang bisa dilihat oleh kawan-kawan, ada beberapa yang penyebab kecelakaan, ada yang penyebab fatalitas kecelakaan. Semuanya sudah diatur semua dalam aturan, baik peraturan undang-undang, peraturan katakan perpres dan lain-lain, peraturan menteri, bahkan dari kepolisian juga sudah, seperti melawan arus, ini kan tidak boleh, melanggar dan lain-lain. Jadi semua ini sudah diatur, semua ini sudah diajarkan, sudah diuji dalam pengambilan surat izin mengemudi, termasuk yang remaja tadi membawa motor, tapi yang menjadi masalah adalah mental dan habit pengguna kendaraan bermotor itu sendiri. Sebenarnya kalau kita mau jaga diri masing-masing, habitnya baik-baik saja, kemudian kita tidak punya ego yang tinggi, tanpa peraturan pun keselamatan berlalu lintas ini tercapai. Tetapi kita membuat aturan-aturan yang ada ini untuk lebih memberi panduan agar keselamatan berlalu lintas ini terjadi. Coba kita lihat misalnya yang melanggar aturan itu belum tentu orang bodoh, belum tentu orang-orang yang tidak paham. Kadang-kadang paham, tapi bukan hanya tidak peduli, tapi kadang-kadang ego. Ada yang tidak konsentrasi, mungkin baru bertengkar, mungkin baru selesai rapat kena marah, gitu kan, dan lain-lain. Sehingga pada saat dia mengemudi, dia nggak konsen, dia sudah berpikir lain, dan sehingga ada hal-hal yang terjadi penyebab kecelakaan di situ. Selain dari tadi prasarana kurang baik dan sarananya tidak layak. Tapi faktor utama menurut kami adalah faktor manusia. Prasarana kurang baik, kalau habit atau si pengguna itu tetap menjaga dirinya, insya Allah tetap selamat. Kalau faktor sarananya tidak baik, kalau orang-orang yang menggunakan itu berhati-hati dengan habit yang baik, itu pasti lebih selamat. Bahkan dengan kesadaran sendiri, kalau kendaraan tidak layak, dia tidak mau pakai. Lebih baik beralih ke umum. Kira itu Bang, artinya banyak hal yang dilakukan oleh kita dan stakeholder, katakan kepolisian dan lain-lain yang bersama dengan kita untuk beri kesadaran. Artinya banyak anggaran yang kita gelontor untuk melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, kampanye kendaraan berlalu lintas, keselamatannya, bahkan sampai ke titik akhirnya yang sebenarnya kita semua nggak mau, penertiban. Jadi jangan dianggap oleh kawan-kawan di saudara-saudara kita yang mendengarkan, masyarakat umum dan lain-lain, ini orang polisi sama orang perhubungan itu, perhubungan biasanya adalah J gitu kan, senang betul dengan penertiban atau lebih gampang dibilang razia. Enggak Bang, kita enggak senang juga. Tapi itu adalah titik akhir dari penertiban, memastikan bahwa orang-orang masyarakat pengguna jasa mematuhi peraturan. Minimal dengan penertiban tersebut kita bisa memastikan fatalitas kecelakaan itu berkurang. Misalnya di kepolisian memastikan bahwa tidak ada orang yang boleh melawan arus, itu pasti. Kemudian orang yang berkendaraan sepeda motor wajib berhelm yang SNI atau lebih hebat dari itu. Kan orang menganggap Allah ini urusan, memang, tetapi kita berkewajiban memastikan itu apabila terjadi kecelakaan. Sebenarnya harus berterima kasih Bang. Jadi kalau ada kecelakaan,
ya kecelakaannya tidak terjadi fatal. Sama dengan sabuk pengaman, terus kenapa yang diperiksa SIM, itu memastikan bahwa si pengemudi ini memang memiliki keterampilan. Sedangkan kita yang memiliki keterampilan berkendaraan saja, persentase kecelakaannya masih tinggi. Masih ada yang sudah terampil, tetapi akibat habit, ego, ada katakan tidak konsen, itu masih bisa mengakibatkan kecelakaan. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki keterampilan, itu sudah jauh lebih tinggi, seperti remaja tadi dan lain-lain. Nah, ini kenapa ke depan nanti remaja-remaja yang kedapatan dalam penertiban begitu, yang dikenakan sanksi adalah orang tuanya. Ke depan akan diberlakukan itu, Bang. Tidak mungkin si anak di bawah umur yang ditindak, tetapi orang tuanya. Kenapa orang tuanya begitu? Orang tua harusnya menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti itu, ya memang seperti yang disampaikan Bu Wewen tadi, ada keterbatasan dari orang tua sehingga anaknya yang jauh dari sekolah atau aktivitas lain diperbolehkan oleh mereka. Tetapi harus disadari orang tua, dengan membolehkan anak di bawah umur membawa kendaraan sendiri dengan keterampilan yang kurang, ada dua keterampilan yang harus kita sadari, Bang. Lompat-lompat, tapi tidak apa ya. Ada keterampilan secara teknis dan keterampilan secara psikologis. Si anak di bawah umur ini mungkin memiliki keterampilan teknis mengendarai itu sudah baik karena setiap hari dia di kampung-kampungnya kan. Tetapi ada keterampilan secara psikologis yang dia belum sampai ke sana. Artinya ada beberapa berkendara itu berkendara sama dengan bersenjata dia. Artinya harus man behind the gun-nya itu yang siap, psikologisnya harus siap. Dia udah tahu kapan harus ngapain. Jangan tiba-tiba belok, dia sudah tahu dalam waktu jarak kira-kira 20-30 meter sebelum belok dia udah siap-siap, berikan sen, jarak dan lain-lain. Sehingga anak di bawah umur tidak siap secara psikologis. Kemudian kembali tadi lagi bahwa orang tua mohon sayangi anaknya dengan cara beliau mengizinkan si anak mengendarai. Kita tidak berdoa, tapi ada potensi bahwa orang tua itu membunuh anaknya sendiri. Terjadi apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi, kita tidak mengharapkan itu. Kawan-kawan di kepolisian dan di kita yang selalu melakukan penertiban, salah satunya tujuannya itu menghindari kecelakaan dengan memastikan bahwa si pengendara adalah orang yang layak untuk mengendarai dan layak kendaraan yang dibawa. Demikian, Bang, mungkin. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Dedi Lesmana. Udah 1 jam lebih kita ya nggak. Ini sebenarnya masuk lagi juga, cuma nggak kita tanggapi lagi, maksudnya nggak wajib lagi kita jawab karena sudah habis waktu, bukan apa-apa ya. Dari Kang Bahar ini, beliau tanya nih, di sub kapan bagi-bagi helm gratis biar lebih aman dan selamat di jalan. Tapi nggak perlu dijawab lagi karena ini waktu sudah habis dan kita sudah mendekati zuhur, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dedi Lesmana, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Aceh beserta staf ya Ibu Deni di belakang. Terima kasih semuanya atas waktunya. Insya Allah kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Terutama pada saya yang sering melanggar juga kadang-kadang. tapi saya melanggarnya nggak secara sengaja, Pak. Kadang-kadang lupa kalau hidup sen, kalau naik motor itu. Itu Pak Dedi, terima kasih banyak pada Syederalun Support atas atensinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.